touch me, that is all I need. Yeah, I'm still at your heart tonight. Take my hand and stand by my side. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Abang di praktikum pemrograman web 1. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi dari materi sebelumnya tentang JavaScript. Dan di materi kali ini kita akan belajar tentang function. Jadi bagaimana cara menulis function di JavaScript, bagaimana cara mengakses function di JavaScript. Nah, function itu kalian udah pada ngerti ya. Function fungsi digunakan untuk menggabungkan beberapa perintah atau statement yang terkait untuk dapat melakukan suatu fungsi tertentu. Nah, pada JavaScript itu function juga ada ya. Jadi kalian bisa menggunakan function di dalam JavaScript. Nah, sekarang untuk cara penerapannya langsung aja kita ke codingannya. Nah, sekarang kita menggunakan codingan yang di materi sebelumnya ya. Jadi nah ini masih sama. Kita udah menghubungkan tulis DJS ke sini. Jadi kita akan coding di sini aja. Nah, sekarang kita hapus aja. Nah, sekarang kosong. Sekarang untuk cara penulisan function yang paling sederhana. Nah, cara penulisan function yang paling sederhana itu cuma beberapa baris saja sih. Kita coba membuat sebuah function namanya adalah halo. Nah, untuk function halo itu kita memunculkan tulisan halo semuanya. Nah, udah jadi nih fungsinya nih. Sekarang gimana cara ngaksesnya? Cara memanggilnya tinggal kalian panggil aja fungsinya halo. Nah, sekarang kalian save, lalu kalian coba refresh dan kalian buka konsolnya. Nah udah muncul dia halo semuanya, udah kepanggil kan konsolnya functionnya. Tunggu. Nah udah kepanggil functionnya kan halo. Kalau bisa diganti kalian save, lalu kalian refresh. Selamat siang. Nah sama, sesuai kan. Nah ini function, cara penulisan function tanpa parameter, dan ini yang paling simple dan harusnya kalian paham semua sih karena cuma beberapa baris saja. Jadi ini function, kalian tulis dengan mendefinisikan function, habis itu nama functionnya apa, nama fungsinya. Di sini nama fungsinya halo, dan di fungsi halo ini isinya adalah kita menampilkan tulisan selamat siang. Nah, jadi ketika dia dipanggil fungsinya, dia akan menampilkan selamat siang di konsolnya. Nah, jadi ini fungsi. Abang jelaskan pelan-pelan ya. Ini fungsi. Ini mendeklarasikan sebuah fungsi. Kalau bisa di materi sebelumnya kita mendeklarasikan variabel dengan cara let, var, dan const. Nah, kalau untuk fungsi itu kita mendefinisikan dengan function. Nah, setelah function kita definisikan function. Setelah itu kita tulis nama fungsinya. Nama fungsinya di sini halo. Nah, nama fungsinya halo tanpa parameter. Sekarang kurung awal ini untuk menandakan dia isinya. Jadi isi di dalam fungsi halo itu adalah kita menampilkan tulisan selamat siang. Jadi ketika kita panggil, kita langsung panggil halo. Nah, ini fungsi, ini kita memanggil fungsi halo ya. Ini kan fungsi halo. Ini kita memanggil fungsi halo, maka akan ditampilkan selamat siang. Nah, itu fungsi tanpa parameter dan yang paling simple. Nah, sekarang bisa juga kita memanggil fungsi berdasarkan event di contohnya seperti tombol. Misalnya kalau kita klik sebuah tombol, nanti dia akan memunculkan alert. Nah, kita bisa menggunakan JS atau JavaScript. Misalnya kita buat dulu tombolnya ya. Kita buat tombolnya button. Kita buat eventnya on click. Jadi ketika dia buttonnya diklik, maka dia akan menjalankan fungsi klik. Kita
buka. Nah, kita panggil functionnya. Sekarang kita klik di sini. Sekarang kita coba refresh dulu ya. Nah, sini udah ada ya, tapi kalau ketika kita klik dia belum bisa. Kenapa? Karena fungsinya belum kita buat. Sekarang kita buat dulu fungsinya. Ini kita komentar dulu ya. Kita komentar dulu. Sekarang kita buat fungsi tadi, apa nama fungsinya? Nah, fungsinya buka. Oke, caranya adalah kita buat dulu variabelnya var buka sama dengan function Nah, terus kita tinggal isi aja, karena tadi kita mau menampilkan alert ya, jadi alert atau bisa juga window alert seperti yang udah kalian pelajari di materi sebelum-sebelumnya ya. Ini udah abang kasih materinya ya, kalian harusnya udah belajar cara membuat alert. Nah, sekarang kita save. Jadi udah, nih fungsi udah jadi. Sekarang sini udah kita panggil. Sekarang coba kita akses, kita refresh dulu, terus kita klik. Nah, selamat siang semuanya. Nah, dia ketika kita ngeklik tombol ini, maka dia memanggil fungsinya, panggil fungsi yang di sini tadi. Nih fungsi dari variabel buka, jadi dibuka sama dia alert selamat siang semuanya. Nah, itu salah satu contoh lagi untuk pemanggilan fungsi yang tanpa parameter. Nah, sekarang itu kan tanpa parameter. Gimana dengan yang mempunyai parameter? Bisa kita buat fungsinya. Sekarang kita buat dulu, kita komentar dulu ya. Sekarang kita buka sini. Sekarang kita buat dulu fungsinya, function dengan parameter ya. Kita buat fungsi tambah, dengan di dalamnya itu ada parameter A dan parameter B. Nah, ini udah jadi fungsinya, fungsi dengan parameter. Ini parameternya dia membutuhkan parameter A dan parameter B. Jadi di sini dia membutuhkan dua parameter. Nah, sekarang cara ngaksesnya gimana, Bang? Cara ngaksesnya dengan cara langsung aja sama dengan yang di fungsi ini tadi, langsung kita panggil aja. Itu nama fungsinya tambah dan isi parameternya berapa. Misalnya kalian mau nilainya berapa ya, 10 dan 20. Nah, sekarang udah, tinggal kalian save, lalu kalian refresh, lalu kalian buka konsolnya. Nah, konsol, nah udah muncul 30. Nah, 30 tadi kan 10 dan 20, 10 tambah 20 sama dengan 30, pas kan? Function tambah. Jadi dia ketika kita panggil, jadi ini abang jelasin dikit ya. Jadi kita kan memanggil fungsi tambah nih kan ya, dengan parameter yang mana? Parameter tuh yang di dalam tanda kurung ini. Di dalam tanda kurung di sini ada parameter, ada dua, yaitu 10 dan 20. Nah, ketika kita panggil, maka dia akan mengirimkan parameter ini ke dalam fungsi. Nah, sekarang kan ini fungsi nih. Ini fungsi. Nah, fungsi tambah nih dia menerima. Nah, di sini dia diterima parameternya sama dia dengan variabel A dan B. Jadi dia di sini otomatis dia membuat sebuah variabel A dan variabel B
dengan nilai variabel A itu dari yang sini, dan untuk nilai dari variabel B itu ya dari yang sini. Jadi dia udah otomatis disusun dia. Jadi yang 10 ini masuk ke A, yang 20 ini masuk ke B. Nah sekarang dia membuat sebuah operasi aritmatika, hasil tambah A tambah dengan B, atau di sini kalian membuat sebuah variabel juga bisa, var hasil tambah A dan B. Jadi A tadi yang mana? A tadi yang 10, B tadi yang mana? B tadi yang 20. Jadi hasil tambah isinya adalah variabel hasil tambah isinya adalah A ditambah dengan B, 10 ditambah dengan 20, dan hasilnya adalah kita munculkan konsol log hasil tambah. Jadi kita refresh, hasilnya 30. Nah sesuaikan. Nah udah sesuai. Itu dia untuk fungsi dengan parameter. Nah sekarang kan itu fungsi parameter. Ada lagi fungsi yang menggunakan parameter tapi dengan pengembalian nilai. Jadi dia menggunakan return atau nilainya yang udah diterima sama dia diolah lalu dikembalikan lagi ke tempat dia dipanggil tadi gitu. Nah sekarang kita coba ya. Sekarang kita kita kasih komentar dulu. Kasih komentar fungsi dengan pengembalian nilai. Kita buat fungsinya function sama kayak tadi. Lalu kita sama, lalu kita kembalikan return. Kita kembalikan yang mana? Kita kembalikan hasil tambah. Nah udah jadi nih. Sekarang kita coba dulu kita buat variabel untuk nilai 1. Nilai 1 ini udah terpisah nih ya. Ini terpisah nih. Ini terpisah dari fungsinya ya. Ini udah sendiri ya. Nilai 1 sama dengan 5 dan var nilai 2 sama dengan 10. Sekarang mau kita tambahkan nih var hasil sama dengan, kita panggil fungsinya tambah 2, kita isi parameternya nilai 1 dan nilai 2. Dah itu kita munculkan konsol log hasil. Nah sekarang kalau misalnya kita save lalu kita refresh dan dia muncul 15. Dari 5 tambah 10 jadi 15. Nah cara kerjanya kayak gimana bang? Abang jelasin dikit ya. Sekarang kita fokus ke yang di sini dulu, fokus yang di bawah. Nah di bawah ini kita membuat sebuah variabel nilai yang isinya adalah 5, dan kita buat variabel nilai 2 yang isinya 10, dan kita buat juga variabel hasil yang isinya adalah fungsi dari penambahan nilai 1 dan nilai 2. Nah di sini di variabel hasil isinya kita panggil nih fungsi tambah 2. Fungsi tambah 2 dengan parameternya kita kirim tuh nilainya, nilai yang kita di sini tadi parameter kita isi di parameter nilai 1 dan nilai 2 sesuai dengan variabelnya ya, nama variabel. Kita kirim parameternya. Setelah itu diproses dulu sama dia. Nah fungsinya udah terpanggil dia kan, udah terpanggil, terus dijalankan nih fungsi tambah 2, fungsi tambah 2, dan dia menerima dua parameter yaitu parameter A dan parameter B. Nah parameter A dia menerima dari nilai 1, ini kan sesuai nilai 1 ke A, nilai 2 ke B. Nah lalu dia membuat sebuah variabel hasil tambah, dan disitu diolah sama dia A tambah B. Nah setelah diolah sama dia dikembalikan sama dia di return nih gua balikin. Nah dikembalikan kan sama dia kan hasil tambah tadi kan isinya A tambah B, jadi dikembalikan nih sama dia A tambah B tadi kan 15. Nah jadi kan hasil tambah sama dengan 5A tambah B 15, dikembalikan nih gua kembalikan. Nah udah dikembalikan sama dia kan. Nah sekarang ditampilkan
konsol log sama hasil. Makanya di sini dia nilainya adalah 15. Kalau bisa kalian ganti di sini 15, kalian save di sini nilainya 15 dan refresh. Nah, di sini nilainya sama dengan 20. Karena 5 tambah 15 sama dengan 20. Nah, itu tadi cara membuat fungsi dengan pengembalian nilai. Jadi sama dia kita kirim nih parameternya, setelah itu diolah sama dia, dikembalikan nilainya sama dia. Nah, itu tadi beberapa cara untuk membuat sebuah fungsi di dalam JavaScript, baik dengan yang tanpa parameter maupun dengan menggunakan parameter, dan baik dengan tanpa pengembalian nilai maupun yang menggunakan pengembalian nilai. Jadi kalian pelajari lagi untuk yang fungsi ini, karena ini nanti bakalan sering kalian gunakan ketika kalian mengembangkan sebuah aplikasi web, dan pasti akan berguna dan akan terpakai ketika kalian membuat sebuah aplikasi. Jadi kalian harus lebih banyak lagi belajar dan dipraktekkan biar kalian paham cara menggunakan fungsi. Nah, Abang rasa cukup sampai di sini untuk materi fungsi kali ini. Semoga kalian bisa memahami penjelasan Abang. Kalau misalnya masih ada yang bingung, kalian bisa tanya sama Abang atau sama kakaknya. Nah, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.